pemirsa yang dimuliakan Allah, ternyata khusyuk atau fokus sangat berhubungan dengan kotoran-kotoran hati yang ada di dalam diri kita, yang selama ini kita jalankan di dalam kehidupan setelah kita melakukan sholat. Ternyata terjadi suatu korelasi dan hubungan yang sangat erat antara sholat dan kehidupan setelah sholat. Sebagai contoh saja, misalkan begini, kalau kita misalkan kita buruk sangka atau berprasangka tidak baik kepada seseorang, padahal awalnya kita ada niat untuk bertemu dengan orang tersebut untuk membicarakan, katakanlah membicarakan sesuatu yang topiknya A, tapi karena tiba-tiba muncul prasangka baik atau kotoran hati, prasangka buruk, maka topik pembicaraan kita yang tadinya ingin berbicara A itu langsung kabur, dan yang ada di dalam pikiran kita hanya prasangka buruk itu terhadap si fulan atau orang yang akan kita temui. Betul. Ini sebagai suatu bukti bahwa fokus kita yang tadinya ingin berbicara topik A tiba-tiba dalam sekejap berubah dan tertutup oleh prasangka-prasangka yang timbul di dalam hati kita itu. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, demikian juga pada saat kita sholat. Pada saat kita sholat, apabila hati kita dipenuhi dengan prasangka-prasangka yang tidak baik tadi, maka sangat sulit bagi hati tadi untuk menuju kepada kekhusyuan. Nah, karena itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus terus melakukan sebuah perang jangka panjang. Perang yang sangat tidak pernah berakhir selama kita masih hidup. Yaitu yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, bahwa ada sebuah perang setelah perang Badar, yaitu perang melawan hati atau perang melawan diri kita sendiri. Nah, inilah yang harus kita jalankan dalam kehidupan ini. Kita terus melakukan perang melawan kotoran-kotoran hati, sehingga hati kita menjadi hati yang terlalu terkoreksi, dan hati yang terkoreksi ini sangat kita butuhkan untuk menuju khusyuknya sholat atau sholat yang fokus. Baik sekali. Mungkin nanti kita juga bisa bertanya ya sama Pak Ustadz, bagaimana cara mendapatkan kekhusyukan gitu. Kadang-kadang kita konsentrasinya selalu buyar dan sebagainya macam ya, dan sehingga terjadi kesalahpahaman mungkin dalam melaksanakan ibadah. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kita juga akan ngobrol dengan Ibu Lilis, tetap di Medika Natura Terapi Kalbu. Cerita bahwa kok seperti ini payudara saya gitu. Perceraiannya juga bisa dibilang agak kurang baik-baik. Kira masih ngingat-ngingat? Aku nggak mau nginget. Oke. Sakit. Bersikap optimis, saya bilang ini pasti bukan cancer. Jadi yang telepon sama mama nangis. Panggil pun sebenarnya ingin nangis ya Pak ya, tapi aku yakin lambat tahun kok. Itu feeling seorang perempuan. Aku cinta dirinya, yang kualitasnya benar-benar ya menggetarkan bangsa musik. Dan ini the best of ini music hanya di JAK TV. Jadi saya ingin ajak teman-teman saya bisa sekolah seperti saya gitu. Perannya sangat penting adalah di rumah. So bukan hanya ada di sekolahan. Serius menggarap teaternya. Kita membawa nama harum Indonesia di dunia internasional. Mereka berkarya. JAK TV, kritis, mencerdaskan. Bayangkan Jakarta ya, Jakarta luar biasa macetnya. Dan membatasi penggunaan patwal tadi, maka di daerah pun juga akan malu-malu. Ini mentality, baik itu mentality birokrat maupun ini feudalisme kita. Pemerintah itu kan bisa punya passion juga ya. Nah, berani nggak pihak istana memberikan semacam hotline service kalau ada pengaduan dari masyarakat? Yang paling harus berhati pasti pemerintah, karena yang merasa terganggu itu kan pemerintah, karena kotanya kotor, kotanya seperti itu. Pastikan Anda masih bersama. Mari bicara. Masih bersama kami dalam program Medika Natura Terapi Kalbu, dan pemirsa, jika Anda berniat untuk datang langsung ke terapi kalbu ya, dimana pengobatannya itu tanpa obat, tanpa
minuman herbal tanpa jamu-jamuan, tanpa pijit-pijitan, tanpa pijit-pijatan, ya. Disentuh ya. Iya, dengan transfer energi dan kekuatan doa. Iya, betul sekali. Nah, alamatnya di mana nih, Mbak Aniros? Ya, itu alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor telepon 021-858-2029 atau di 8500413. Dan insya Allah dengan tanpa pijet, tanpa obat-obatan, tanpa jamu-jamuan, insya Allah Bapak Ustadz Sony Sutrisna dapat mengobati berbagai macam penyakit Anda. Iya, insya Allah. Dan hari ini kebetulan kita mendapatkan bukti ya yang cukup akurat nih. Sudah hadir bersama kita yaitu Ibu Lilis. Ya, mungkin bisa diceritakan Ibu Lilis kepada tentunya pemirsa Jak TV yang di rumah ya. Dulu tuh Ibu pernah mengidap penyakit apa? Iya, terima kasih. Dulu saya ada terasa di dada, rasanya itu seperti yang tekan gitu. Terus tiap malam nggak bisa tidur, pokoknya hampir beberapa bulan lah nggak bisa tidur. Terus sudah coba dengan obat herbal, dengan dibekam. Memang pada saat setelah dibekam itu enteng, tapi setelah itu masih muncul lagi. Sepertinya kata orang namanya masuk angin kali gitu ya. Ya udah dicoba dengan berbagai macam, lamalah sudah ke dokter, diperiksa katanya memang jantungnya atau gimana. Nggak apa-apa jantungnya juga. Terus pas awal paginya mau ke dokter lagi, saya buka lihat di TV Jak TV itu ada terapi kalbu, terus langsung udahlah saya mau ke sana gitu. Iya. Ada rasa apa Ibu yang membuat Ibu yakin gitu untuk datang ke terapi? Ya percaya aja, ada sesuatu karena selama yang sudah itu kok kayaknya nggak ada perubahan gitu. Apalagi kalau misalnya dengan minum obat sepertinya malah berbagai macam itu takut ada efek samping efek samping yang lain-lain. Dengan melihat kok kayaknya hanya transfer energi terus seperti apa gitu. Saya penasaran, langsung saya bel itu. Hari itu juga, oh ya Bu silahkan datang aja gitu. Makanya langsung saya datang. Begitu. Waktu itu Ibu di terapi kurang lebih berapa kali Ibu? 5 kali. 5 kali. Dan terapi yang keberapa Ibu merasa? 3 kali aja sudah ada perubahan ya. Pokoknya bukan 3 kali, 1 kali pas datang ke situ kan pada saat itu ditawarkan dulu. Setelah itu saya kayak ada rasa pokoknya saya harus sembuh gitu langsung. Besoknya saya datang ke situ gitu ya. Optimis untuk sembuh ya Ibu ya. Langsung ada perubahannya berangsur-angsur. Pada saat itu setelahnya di terapi ada perubahan langsung, makanya besoknya yang tadinya saya mau coba aja dulu gitu. Jadi makin optimis makin optimis. Gimana tidurnya Ibu setelah? Langsung bisa tidur. Langsung bisa tidur. Makanya kata suami saya pas di jalan aja, wah si mama udah ngorok. Sudah nyaman ya Ibu ya rasanya. Dan dadanya udah agak sedikit berkurang gitu. Yang tadinya suka kalau misalnya abis berdiri atau pokoknya jalan kayaknya tuh yang duduk gitu. Kayak gimana gitu kan kemarin bulan puasa kemarin saya merasakannya. Ya alhamdulillah 1 kali, 2 kali dan sampai ke 5 kalinya dan sampai sekarang alhamdulillah ya. Bisa menjalankan aktivitas juga. Kebetulan Ibu juga seorang guru ya Ibu ya. Jadi lancar pemirsa. Dan mungkin kita tanya pada Pak Ustadz Sony, ada kesulitan pada saat mendeteksi mungkin penyakit yang diderita oleh Ibu Lilis? Kalau kesulitan jelas ya, karena manusia kan nggak bisa apa-apa. Ya jadi memang pada waktu kita lakukan deteksi memang terlihat di daerah kepala ya, terus juga di daerah dada tengah itu memang ada energi yang agak keras ya. Ya kita coba bermohon kepada Allah, ya Allah mengabulkan. Jadi sekali lagi kalau manusia ya berat, nggak bisa apa-apa. Yang bisa kan hanya Allah ya, dan Allah memberikan kesembuhan kepada Ibu Lilis. Hari ini Bu Lilis bisa memberikan kesaksian kepada kita semua. Nah, apa sebenarnya hikmah daripada ini? Ternyata memang para pemirsa yang dimuliakan Allah, ada berbagai alternatif yang Allah berikan kepada kita bangsa manusia ini kalau kita sakit untuk bisa sembuh. Ya, ada juga lewat cara bekam, ya, ada juga lewat cara pijat, ada juga lewat medis, ada juga lewat
obat-obat herbal, dan ada juga lewat doa. Nah, tergantung bagaimana Allah akan memberikan kesembuhan kepada kita. Tinggal bagaimana kita pintar-pintar dan pandai-pandai mensikapi petunjuk Allah. Ya, bukan berarti pengobatan di luar doa tidak baik, ya. Pengobatan di luar doa juga baik, sama-sama baik, ya. Medis juga baik, semua baik. Tinggal bagaimana Allah memberikan kesembuhan kepada kita, lewat sarana apa Allah akan memberikan, dan tinggal pandai-pandai kita untuk membaca sinyal-sinyal dari Allah. Ya, jadi kita mesti yakin bahwa Allah itu Maha Kaya. Dia akan memberikan kesembuhan kepada kita lewat berbagai macam cara dan berbagai macam gaya. Yang penting adalah kita harus tetap sabar, ya. Karena Allah selalu berkata, aku hanya bersama orang yang sabar. Jadi semakin kita sabar, maka yakinlah bahwa Allah akan bersama kita. Nah, khusus untuk terapi kolbu, memang kita memiliki ciri khusus, yaitu kita memang melakukan pengobatan tanpa jamu, tanpa obat, tanpa pijat, ya, tanpa tanpa herbal, ya. Hanya ditempel saja dengan jari. Nah, kalau Allah berkehendak semua terjadi dan kesembuhan itu terjadi, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini beribu-ribu orang telah merasakan kesembuhan itu. Iya, baik. Iya, baik. Kita membuka penelpon dulu, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa, di mana, Pak? Dengan Ali Fikri. Iya, silakan, Bapak. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya punya penyakit ya udah hampir 3 tahun. 3 tahun ya, Pak? Iya. Saya ke jalan saya tuh, saya tiba-tiba lagi bawa mobil. Tahu-tahu tuh pandangan saya kayak buram gitu, Pak Ustadz. Langsung buram, terasa seperti ada kunang-kunang begitu, Pak? Buram kayak gelap. Oh, gelap ya? Iya. Gelap, terus nggak lama itu pandangannya pulih kembali. Oh, begitu. Kurang lebih durasinya berapa? Ada hitungan menit atau second? Hitungannya ya agak lama sih. Oh, begitu ya. Ada 1 menitan ada ya, Pak, ya? Ada, terus kembali lagi, terus nggak lama. Udah berapa lama terus saya masuk rumah sakit pernah. Begitu ya, Bapak, ya? Apa yang Bapak derita? Ya, ada sih kayak ada pendarahan di retina gitu, mungkin kecapean. Di retina, baik. Kali. Iya, baik. Sudah dapat kami tampung ya, Bapak, ya, keluhannya. Nanti mungkin akan dijawab setelah break, ya. Baik, terima kasih Bapak Ali Fikri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Terapi Kalbu. Jaksa Agung ini tentukan oleh Presiden dengan hak prerogatif. Jangan yang menyatakan saya tersangka itu orang yang gak jelas statusnya. Saya akan melakukan sesuatu yang konkret buat rakyat, buat masyarakat. Bahwa setiap pengusaha berjuang menciptakan lapangan kerja. Karena kita bukan partai oposisi, harus hati-hati dalam bersikap. Hukum yang kita tegakkan. Mereka bersepeda itu dapat meningkatkan sense kepedulian mereka terhadap lingkungan dan juga sesama pengguna jalan. Pertama, kita terlalu tergantung kepada fossil fuel. Bersepeda kita akan kembali ke alam dan kita bisa menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Hai, saya Tony Sondoro. Saksikan terus Jakarta Bersepeda. Mulai sekarang sepakat untuk bersepeda dan menjadikan kota Jakarta semakin nyaman untuk ditempati. Satu ini. Tempatnya pasti yang Indie Base Camp. Aku cinta dirinya. Yang kualitasnya benar-benar ya, menggetarkan kancah musik. Jak ini the best of ini music hanya di Jak TV. Pernah cerita bahwa kok seperti ini payudara saya gitu. Perceraiannya juga bisa dibilang agak kurang baik-baik. Kira masih ngingat-ngingat. Aku nggak mau ingat. Oke. Sakit. Si bersikap optimis, saya bilang ini pasti bukan cancer. Jadi Anjang teleponin sama mama nangis. Panggil pun sebenarnya ingin nangis ya Mbak ya, tapi aku yakin lambat tahun kok. Itu feeling ya, feeling seorang perempuan.